Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai dalam sepanjang minggu hari ini, bahwa mari kita renungkan kebaikan Tuhan, pertolongannya selalu ada dalam hidup kita. Apapun yang kita alami, pasti Tuhan punya rencana terbaik. Amin. Pagi hari ini mari kita datang pada Tuhan, kita rindukan ketika kita menaikkan pujian, kita merindukan bahwa kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan saja perjumpaan dengan Tuhan, tapi kita akan mengalami apa yang mungkin tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan selalu menjawab doa kita. Amin. Karena Tuhan selalu mau setiap anak-anaknya berserah dan berharap, bahkan memiliki koneksi dengan Tuhan dan terhubung dengan Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kasih-Mu selalu baru Tuhan, setiap pagi rahmat-Mu kekal selamanya Bapa. Bahkan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kami. Damai sejahtera Allah mengalir atas kami, dan bila kuasa darah Yesus melingkupi setiap pribadi kami Tuhan. Baik yang belum datang Tuhan dalam perjalanan, kami tahu Engkau sertai, dan sampai di sini tidak kurang suatu apapun, kami bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Raja di atas segala raja Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau yang berdaulat atas setiap pribadi kami Tuhan. Kami rindu Engkau bertahta di atas pujian kami. Kami rindu Tuhan, kami terus Tuhan melekat kepadamu Bapa. Teguhkan setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena dalam hadirat-Mu ada kepuasan, dalam hadirat-Mu ada kebebasan Tuhan. Di hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalam
meninggikan Raja di atas segala raja pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari bangkit berdiri, kasih salam kanan kiri, katakan Allahku dahsyat. Amin. Haleluya. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat. Meskipun musuh di depan kita, tapi kita percaya Engkaulah kuat kita. Engkaulah Allah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kami percaya Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Meskipun musuh di depan, kita akan menghadap. Kau bersungguh, Engkau bersamaku. Amin. Beribu-ribu di mana? Ya, berlaksa-laksa. Nah, pagi hari ini mari kita praktek dengan tangan kita ketika beribu-ribu. Nah, seperti Ibu Tejo tadi ya. Urus itu contohnya sama Nindya. Ya, Pak Tejo juga. Yuk. Haleluya.
timur, utara, selatan. Yuk kita praktek pagi hari ini. Karena jemaat ini sudah penuh, bahkan Tuhan akan mencoba lebih lagi. Amin. Yuk kita deklarasikan pagi hari ini. Ini lagu bukan main-main loh Bapak Ibu Saudara, tapi yang akan terjadi tempat ini. Haleluya. Yuk kita semangat pagi hari ini. Dari utara ke selatan, dengan hati dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Kami akan menceritakan setiap kebesaran Tuhan. Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung yang tinggi. Siap Allah Tuhannya berkuasa, menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah Tuhannya berkuasa, menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah Tuhannya berkuasa, menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah Tuhannya berkuasa, merdeka pagi hari ini Tuhan. Bapak Ibu silakan kita siapkan hati kita bahwa kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan, yang menyembuhkan, yang memulihkan. Haleluya Yesus. Apa Yesus, entah sehelai pun rambut jatuh tanpa seizin-Mu pagi hari ini. Seperti daun mengatakan kita akan dikenyangkan lewat firman Tuhan pagi hari ini Yesus. Lalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
kami sadar betul dalam hidup kami. Tanpa Engkau kami menjadi binasa. Tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi bersama Engkau kami cakap melakukan perkara besar. Kemenangan akan terjadi, kemerdekaan akan terjadi. Karena ada Engkau yang selalu membimbing kami, ada Engkau yang selalu menuntun kami. Bapak terus selamat setiap kami pagi hari ini. Mari Kau berbicara atas kami satu persatu, baik dari depan, kanan, kiri, belakang. Karena dalam hidup ini kami butuh firman. Amin. Dalam hidup ini kami butuh tuntunan. Dalam hidup ini kami butuh penyertaan. Amin. Supaya kami tidak tersesat dan salah cara. Pagi hari ini Tuhan, Kau nyatakan kemurahan-Mu atas kami. Apa yang menjadi isi hati-Mu pada setiap jemaat-Mu yang ada di Kuningan. Biar hamba-Mu Tuhan dengan rendah hati bisa menyampaikannya semuanya ini. Dan boleh menjadi berkat waktu mereka pulang tidak sama dengan mereka datang. Karena ada kemenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemurahan Allah yang sangat menyertai. Bapak terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Terima kasih untuk anugerah, kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, kesehatan yang terus Kau berikan. Keluarga yang baik, pekerjaan baik, usaha baik, kesehatan baik, semuanya menjadi baik. Amin. Terima kasih Bapak. Kami mengalaskan doa iman percaya kami hanya dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Ya, pagi hari ini saya akan berbicara, kebetulan tadi Kuti sudah sampaikan tentang Mazmur 91 itu. Tanpa kebetulan, ya. Karena tema pagi ini adalah tentang setia untuk apa? Tuhan itu setia untuk memerdekakan kita. Karena tema bulan ini adalah kasih setia di apa? Di setiap musim kehidupan. Artinya pernyataan Tuhan itu terus menyertai kita. Apapun masalahnya, apapun pergumulannya, apapun rencananya, Tuhan itu luar biasa. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang setia untuk memerdekakan kita. Nah, yang pertama untuk sebagai ayat dasar, mari kita buka di dalam 1 Petrus yang kedua. 1 Petrus yang kedua, ayatnya yang ke-24 dan 25. Supaya kita dapat berkat yang sama, saya baca ayat 24. Nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-25 ya. Saya baca dulu ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk benaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat 25. Mari 3, 2, 1. Amin. Ya. Dikatakan Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk apa? Dan ada satu bonus lagi. Bonusnya dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah apa? Sembuh. Yakini itu, pastikan itu, imani itu dalam hidup kita. Ya kan? Mau sakit apa? Nyeri cangkeng, nyeri kaki gitu kan? Bilur-bilurnya Tuhan sembuhkan. Ya. Sebab dahulu kamu sesat, artinya kita tersesat seperti domba. Tetapi sekarang kamu telah apa? Kembali kepada apa? Gembala, yaitu Yesus Kristus dalam hidup kita. Dan apa? Pemeliharaan jiwamu. Ya, memelihara jiwa kita. Karena manusia, saya sering katakan, terdiri dari 3 unsur: tubuh, jiwa, dan apa? Ya. Pikiran, perasaan itu jiwa. Kenapa banyak orang khawatir lupa bahwa jiwanya itu dipelihara oleh Tuhan? Ya. Nah, pada ayat tadi kita belajar tentang kita yang seharusnya binasa tetapi karena kasih setia Tuhan memperoleh pengampunan dosa. Yesus telah memikul dosa kita di tubuhnya di kayu salib,
supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk apa? Kebenaran. Kita sebetulnya berdosa, tapi karena Yesus telah mati bagi kita di kayu salib, kita dibenarkan itu hidup kita. Contoh, kenapa kita disebut orang berdosa awalnya? Anak kecil nggak dipelajarin bohong, bisa bohong, ya kan? Lihat, anak kecil nggak pernah dipelajarin bohong, bisa bohong. Karena apa? Ada dosa keturunan dari Adam. Tapi Yesus mau mati bagi kita di kayu salib untuk menyelesaikan semua ini. Bukan hanya dosa kita, tapi apa? Kutuk-kutuk semua dibebaskan. Makanya di kayu salib dikatakan tentang sudah selesai. Jadi hari ini kita belajar. Yang pertama kita telah ingat, kita telah dimerdekakan oleh dosa. Makanya Galatia 5 ayat 1 dikatakan, jangan lagi kamu mau dikenakan apa? Perhambaan. Setan tugasnya itu membelenggu setiap kita. Rumah tangga lagi baik-baik, ada aja masalahnya. Usaha lagi lancar-lancar, ada aja gejalanya. Itu tugasnya setan. Tapi ingat, jangan mau lagi dikenakan apa? Perhambaan. Kita buka Galatia 5. Oke, Galatia 5. Galatia 5 ayat yang ke-1. Galatia 5 ayat ke-1. Dikatakan apa? Yuk baca bersama-sama. 3, 2, 1. Supaya kita sungguh-sungguh apa? Merdeka. Kristus telah memerdekakan itu. Karena itu berilah teguh dan jangan lagi dikenakan apa? Perhambaan. Supaya kita sungguh-sungguh apa? Merdeka. Merdeka itu apa sih? Bebas dari ikatan, bebas dari belenggu, bebas dari apa? Dari segala dosa dalam hidup kita. Karena supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita di kayu salib. Karena itu berilah apa? Teguh dan jangan lagi mau dikenakan apa? Perhambaan. Seberapa banyak hidup kita diperhamba oleh ketakutan, diperhamba oleh kekhawatiran, diperhamba oleh dosa. Kata orang katanya, ya ribet kalau guyonan gitu ya. Kenapa? Itu tahu nggak? Kenapa orang udah benar-benar senang hidup dalam dosa? Punya istri cantik-cantik, keleweng, gitu kan? Sekarang istri juga punya suami baik-baik, keleweng, gitu ya. Katanya karena dosa itu enak. Tapi saya nggak mau. Jangan main-main itu menggerak dan mematikan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berilah teguh, jangan lagi mau dikenakan apa? Perhambaan. Jangan mau lagi dikenakan perhambaan sama setan. Karena kita udah merdeka. Yesus telah menebus kita. Nyawanya aja dia berikan kepada kita di kayu salib. Kurang apa coba Yesus setianya? Nyawanya sendiri aja dia berikan kepada kita. Ya kan? Kurang apa? Nah saudara mau main-main lagi hidupnya? Mau hancur hidupnya? Ya kan? Opung kita, katanya tidak bisa marah. Bodoh kali kok ini. Ya kan? Jangan. Ya. Mari kita hidup benar, kita setia pada Tuhan, kita melekat pada Tuhan. Waktunya ibadah, saudara ibadah. Dikatakan bilur-bilurnya telah menyembuhkan kita. Makanya kalau perjamuan kudus itu sangat penting, saudara wajib hadir. Saya kemarin pas ada pertemuan keluarga di Bandung nggak bisa hadir, saya beli itu sama Uti untuk perjamuan kudus istri saya, ya kan? Saya online perjamuan kudus.
Karena itu bagian yang penting dalam hidup kita. Jangan anggap remeh tentang perjamuan kudus. Orang Katolik itu yang namanya perjamuan kudus begitu sakralnya. Makanya saya pendeta nih, waktu itu pendeta ya, waktu itu ya. Saya, ponakan saya menikah, Bapak apa? Saya Kristen, nggak dikasih perjamuan. Dia tahu saya nggak tahu. Di Bogor Semar waktu itu, karena dia begitu sakit. Ya saudara, wajib utuh mesti hadir. Saya berusaha tiap perjamuan kudus nggak pernah meninggalkan beliau. Saya nih minggu melayani mana-mana, depannya lagi, betul-betul. Tapi minggu pertama saya wajib hadir. Karena begitu sakral. Dan kau tahu, waktu kita perjamuan kudus, tubuh yang terpecah-pecah itu menyatukan kita dengan Yesus. Dan yang kedua Pak, dari Yesus itu bilur-bilurnya menyembuhkan. Sebab di sini dikatakan, ya, dikatakan apa? Tadi yang ayat itu, oleh bilur-bilurnya kamu telah apa? Sembuh. Jadi yang pertama, kemerdekaan yang pertama kita dimerdekakan dari apa? Dosa. Kita yang harusnya hidup sebagai orang berdosa, sekarang kita sudah jadi orang merdeka. Jangan lagi mau dikenakan apa? Kuk perhambaan. Jangan lagi mau diperhamba oleh setan. Amarah, emosi, hawa nafsu. Ya kan? Jangan. Nah yang kedua, saya akan bahas tentang yang intinya di Mazmur 91. Kalau yang pertama dikatakan kita dimerdekakan oleh dosa, yang kedua kita dimerdekakan oleh apa? Kesesakan. Nanti saya buka ayat. Alkitab mengistilahkan kesesakan apa? Kesulitan besar itu sebagai kesesakan, karena di dalam kesesakan kemanapun kita pergi, maju kebentur, mundur kebentur, maju salah, mundur salah. Belum masalah yang satu belum habis, timbul masalah yang lain. Masalah kedua belum habis, timbul masalah yang ketiga. Saya pernah alami dalam hidup saya. Ya ini cerita lama yang saya ulang. Waktu saya terjadi kebakaran tahun 2008 dan itu 2007 dan itu habis-habisan. Ya. Masalah itu datang bertubi-tubi karena 2 minggu apinya nggak mati-mati. Ya. Karena dulu saya nggak punya duit. Jadi urukan tau ya, tanah yang diuruk itu sampai pakai plastik bekas. Rupanya waktu kebakaran dari bawah nyala terus. Mana saya dikomplain sama depan, sekolah STMPL, ya kan? Belum saya nggak bisa berbuat apa-apa karena pabriknya ditutup, ditulis oleh polisi lain, gitu kan? Saya tiap malam itu nangis terus. Karena jujur aja, waktu itu saya agak khawatir juga untuk jadi miskin. Ya. Jujur gitu ya. Saya duit, ngumpulin dari seperak, 10 perak, habis di dalam semalam. Habis. Saya tuh kecewa, saya nangis. Kalau malam tuh saya nangis gitu ya. Saya kecewa. Ini api nggak mati-mati, belum barang yang ada di situ yang bekas kebakaran dijarahin sama orang kalau malam bawa beca dari belakang sawah ngambilin besi bekasnya diambilin karena di depan polisi. Tapi belakang rumahnya
Pak Polisi lupa polisi. Ya. Waduh, saya tuh kecewa berat. Saya kecewa berat sama Tuhan. Saya nangis. Saya sampai komplain ke Tuhan, Tuhan, saya tuh melayani kok nggak pernah hitung-hitungan. Itu ada saksinya Ibu Nindya. Ya kan? Saya mendirikan Kuningan, mendirikan Kadipaten, sama Ibu Nindya sama teman yang lain, mendirikan Tegal, mendirikan Kalijaga, 4 gereja waktu itu saya. Ya. Apa saya pernah pakai duitnya gereja? Tidak pernah pakai duit saya. Ibu Nindya juga pakai duit sendiri, teman-teman juga banyak pakai duit sendiri. Saya kecewa berat sama Tuhan. Terus terang jujur saya kecewa berat. Kok begini gitu? Ya kan? Tuh ayat Alkitab tuh biar minggu khotbah hilang semua dari sini. Benar bisa hilang semua tuh. Rupanya kekhawatiran itu membuat akal sehat saya jadi hilang. Saya kecewa berat. Saya nggak pernah hitung-hitungan. Waktu itu selain saya mendirikan 4 gereja, maaf bukan sombong, pemakaman gratis Sasonomulyo itu ketuanya saya. Belum saya mendirikan gedung PGS yang sekarang itu. Saya nggak pernah hitungan. Saya dari dulu melayani Tuhan itu full. Kuningan masih ada enak kalau ke Kadipaten sore-sore, ibadahnya jam 5, ya kan? Jemaatnya kadang-kadang cuma 6, cuma 7, gerimis lagi. Tapi saya belajar setia. Saya belajar setia. Tapi hari itu entah kenapa ini bisa blank tuh firman. Waktu saya nangis antara jam 11 malam kejadian, kurang lebih karena saya nggak bisa tidur. Jam 11 malam itu Tuhan berbicara gitu. Saya pernah khotbahkan di sini, Tuhan berbicara melalui 3 hal ya. Satu melalui firman Tuhan, suara hati, selalu penglihatan. Waktu itu Tuhan gitu, suruh saya buka Mazmur 91. Saya ulang Mazmur 91 ini, ya kan? Saya ulang Mazmur 91 ya. Padahal saya tahu ketika dikatakan sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketapnya ia akan mendulung kau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan bakar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di kirimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Saya waktu itu bingung nih ayat ini mau ngomong apa ya? Saya itu antara terlelap dan tidak terlelap. Saya renungkan ayat itu tuh sampai jam 12 sampai tengah 1 saya nyambung maksudnya. Lalu saya tidur tuh, kayak terjaga tidur. Tuhan ngomong, ini saksian lagi dan bosan, bahwa dalam 3 bulan aku akan memulihkan kau. Ya. 3 bulan aku akan memulihkan kau. Tidak ada satupun esekmu yang terjual. Pikir apa mungkin, nggak masuk akal. Tapi itulah kesetiaan Tuhan dalam hidup. Satu persatu masalah itu diselesaikan. Aduh, ini gimana ya saya mau masuk pabrik kalau di polis lain? Itu kasatnya itu Pak Sudiro. Ya ini mungkin ada itu polisi masih ingat, barangkali tahu Pak Sudiro. Itu ternyata orang kampung saya. Waktu datang, pas kakak saya datang, dia lagi mau meriksa. Kakak saya ngomong, Diro ya? Oh iya mas, Nyong Diro, bahasa Nyong Diro. Oh iya. Terus dia gampang aja,
Itu polis lain sama anak buahnya dilepas semua. Itu Tuhan buat yang ajaib. Polis lain dilepas semua. Polis lain yang lepas semua. Terus dia malah membantu untuk menolong saya, untuk menuntut sebelah. Tapi saya menolak. Karena saya pikir kalau saya menuntut, dia di penjara. Saya malu Pak, pendeta menjarakan orang. Malu. Walaupun saya bukan pendeta pun jadi orang Kristen, penjarakan orang zaman. Itu semua apa yang ditulis di dalam 91, kita dilepaskan dari kesesakan. Itu terjadi dalam hidup kita. Mari kita buka ayatnya. Ayat 15. Ayat 14 dulu saya bacakan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal apa? Namaku. Bila ia berdasar kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam apa? Kesesakan. Aku akan meluputnya dan apa? Memuliakan. Kurang hebat Tuhan Yesus. Saya dilepaskan dari kesesakan satu persatu. Waktu itu saya ingat habis khotbah dari Kuningan. Kenapa ya api nggak mati-mati ya? Saya pulang di jalan itu saya dapat hikmat. Iya ya. Kayaknya disewain berko aja, tanahnya diketuk lalu dibalik. Saya dapat hikmat tuh lagi pulang dari Kuningan tuh. Saya tetap melayani walaupun kondisi ya mungkin waktu itu saya melayaninya tahu ngacor atau enggak, nggak tahu, nanti tanya polisi dari itu. Tapi waktu itu sebenarnya saya blank, ya kan? Tapi saya nggak mau lepas dari pelayanan. Ternyata besoknya saya pulang, besoknya saya telepon Pak Jimmy Untoro, Pak Jimmy saya tolonglah. Mau nyoba berko, ya jam-jaman ya udah jam-jaman selesai. Betul, waktu apinya gini, api masih menyala, dikeduk ini dibalik, plak mati. Ya ilah dari zaman dulu. Tuh itu mati. Saya di situ menangis bertobat. Waktu semuanya dilepas, kayak begitu kan. Dan Tuhan berjanji itu tidak pernah. Persis 3 bulan bangunan saya selesaikan, tidak ada satu yang terjual. Tuhan itu luar biasa. Caranya gimana? Mau tahu caranya? Saya kasih tahu. Apa yang tertulis di Alkitab? Dengarkan ya. Bahwa kekayaan orang-orang Kedar itu akan datang kepada. Orang Kedar apa sih? Kalau orang Cirebon yang bikin keder dulu, gereja ditutup, persekutuan ditutup, itu orang-orang ya. Itu waktu saya kebakaran, itu yang namanya Pak Haji ngirim barang ke saya. Cik, saya nggak ada duitnya, duit dari mana? Saya bilang, udah bos, toh saya juga sering ngutang, nggak apa-apa, tumpukin aja. Nanti kalau mesinnya jadi tinggal jalan. Itu barang harga 2.000 Pak. Waktu itu terjadi kenaikan minyak dunia $150. Jadi barang yang 2.000 itu menjadi 9.000. Karena udah dinota saya bayarnya berapa? 2.000. Nggak masuk akal kan? Tuhan itu kadang-kadang nggak pernah bisa dipikir pakai akal. Ya kan? Makanya aduh Pak, firman Tuhan itu susah dimengerti ya. Nggak masuk akal, nggak bakal masuk akal. Kalau masuk akal diakalin nggak bakal. Ya kan? Saya dibebaskan dari kesesakan, dimerdekakan dari kesesakan, saya dipulihkan. Makanya si Topi itu ketua pria sejati kalau ketemu saya, Pak Tejo enaknya 3 bulan diganti bangunannya baru sama Tuhan. Mau lagi nggak pernah sama.
Waktu itu umur saya berapa, sekarang umur saya berapa. Bukan persis tidak merasa takut. Bangunannya bagus. Saya tuh setelah bangunan itu selesai, saya kadang-kadang duduk Pak di teras gitu, teras pabrik. Saya tuh sambil menangankan air mata, kok bisa ya? Kok bisa ya? Bisa. Tapi apa sih yang Tuhan nggak bisa buat? Apa sih yang tidak mungkin bagi Tuhan semua menjadi mungkin? Makanya ayo, hati kita tetap melekat pada Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Ya. Jangan pernah. Sungguh-sungguh dalam Tuhan, Pak. Anak muda di tempat ini, kalau hidupmu mau berhasil, kalau hidupmu mau sukses, kuncinya cuma dua. Satu, hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, saudara jangan malas, saudara rajin. Tuhan pasti tolong. Hidup takut akan Tuhan apa sih gampang? Menjauhi kejahatan. Ngomongin orang jahat nggak jahat, ngejas orang jahat nggak jahat, ngosipin orang jahat nggak jahat. Ya. Jadi di Mazmur 91 ini jelas dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan apa? Memuliakannya. Kita dimuliakan. Kadang-kadang mulutnya orang Kristen kan jahat. Terus kebakaran, makanin aja duit perpuluhan sih, enak aja. Karena saya kan bendahara umum, ya enak. Ya kayak di mana? Akan meluputkan dan memuliakan. Sekarang lu tonton, gitu. Istilahnya kalau ngomong sombong gitu. Tapi saya nggak mau sombong. Terus yang terakhir, yang ketiga, jam sudah berjalan terus, ya kan? Ibadah itu kan yang singkat, padat, mudah dimengerti dan dapat dilakukan. Itu aja, ya kan? Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, yang terakhir, kita dibebaskan oleh apa? Diberdekakan oleh apa? Malapetaka, kutuk malapetaka. Baik kutuk sakit penyakit, kutuk perhambaan. Yaitu tentang apa? Ketakutan, ya, kekhawatiran, kebimbangan. Nah, seringkali orang dibelenggu oleh itu, dikutuk oleh itu, gitu kan? Tapi ingat, Yesus itu setia. Dia akan memerdekakan kita. Coba mari kita buka ayatnya. Ayat 10 dan 11, ya. Ayat 10. Mazmur 91 ayat 10 dan 11, ya. Sampai 12. Ayat 10, saya bacakan dulu ayat 10, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat 11, 12 kita baca bersama-sama. Ayat 10 dikatakan demikian, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada apa? Kemahmu. 11, silakan 3, 2, 1. 12, mari baca bersama-sama. 3, 2, 1. Mereka akan menatap kau di atas tangannya supaya kakimu tidak terjatuh kepada apa? Malaikat aja disuruh tuh di depan kita. Malaikat yang dikatakan, ya. Dikatakan di sini kan jelas, ya. Malaikat-malaikatnya apa? Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala apa? Jalanmu. Ingat, Pak, Yesus itu setia luar biasa. Dia bukan hanya mati di kayu salib, ya. Dia naik ke surga, dia turun Roh Kudus, ya. Bahkan malaikat itu apa? Menjaga setiap kita. Ini waktu saya khotbah tuh malaikat ada di depan.
Makanya saudara punya hati yang melekat kepada Tuhan, punya telinga yang terpeka pada Tuhan. Sebelumnya waktu saudara mau nyeleweng, jangan, cuma karena nggak peka jadi nyelosor. Ya, malaikatnya aja diperintahkannya untuk menjaga engkau di jalan daripada apa? Mara bahaya, kecelakaan. Ya. Dan bahkan kita dibebaskan dari kutuk. Ada orang sering ngomong begini, aduh kasihan ya, dia masih muda sudah kena jantung. Dulu kakeknya mati karena jantung, ya kan? Bapaknya mati karena jantung, dia masih muda kena jantung. Gak ada kutuk. Udah bebas di kayu salib. Jadi jangan percaya itu. Yesus itu setia. Yesus telah memerdekakan kita. Ya. Di kayu salib dikatakan apa? Sudah selesai. Untuk kitalah yang ditanggungnya, dosa kitalah yang ditanggungnya, kesesakan kitalah yang dipikulnya, ya kan? Bahkan untuk kita yang ditanggung. Mari ibu-ibu, jangan lagi hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Rusak rohani. Ya. Masa depan kita itu ada di tangan Tuhan. Amin. Ya. Dikatakan masa depannya apa? Penuh pengharapan. Ya. Penuh pengharapan. Ayo sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sungguh-sungguh dalam ibadah. Ingat, saya berkali-kali sering ngomong 4 sehat 5 sempurna. Sehari saudara harus baca 4 pasal. Malam bangun, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Nanti punya kepekaan rohani. Kalau kuping kita diasah terus tiap hari, punya kepekaan rohani. Saya belajar dalam hidup ini, Pak. Ya. Saya akan jadi developer kecil-kecilan. Ya kan? Kalau waktu beli tanah itu kelihatannya bersengketa. Tuhan ingatkan saya, selalu ada jalan sana. Ya. Saya sering ngomong kepada saya teman-teman, Kati Jom masih udah pensiun belum? Saya nggak pernah mau pensiun. Saya tetap akan produktif. Masa kalah sampai Ibu Lydia yang udah 80 tahun. Ya kan? Ibu Gedeon, kapan ketemu saya, bosnya Uti, Kati Jom masih melayani? Oh masih Bu. Oh kemarin ini nggak kelihatan, iya kemarin saya habis jatuh Bu. Tapi saya melayani. Oh jadi masih aktif Pak? Aktif. Lumayan Bu. Melayani buat cari tambahan. Tambahan apa Pak? Buat tambahan beli berlian biar istri saya senang ya Pak. Tuhan baik. Saya nggak lelah untuk melayani. Ya. Saya tetap bisnis melayani Tuhan. Makanya saya komitmen ke Puris 3, apalagi ini gereja termasuk yang saya dirikan. 2 minggu sekali saya mau, 2 bulan sekali saya mau. Saya sengaja senggangan waktu. Ya, kalau ada Pak bisa minggu lah, saya bilang bisa. Ini saya udah ada jadwal kok. Saya belajar, mari melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi lelah kita itu tidak pernah akan sia-sia. Udah Pak, udah tua. Oh nggak ada. Kita tidak hidup di masa lalu. Hidup itu itu dia sekarang dan hari ini. Ayo melangkah. Anak muda di tempat ini layani Tuhan. Cari jiwa-jiwa. Cari jiwa-jiwa baru yang ikut Tuhan. Perkenalkan bahwa Tuhan itu luar biasa dalam hidup.
firman-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Jangan biarkan firman itu bocor dalam hidup kami Tuhan. Kami tutup semua Tuhan, dan itu menjadi kekuatan, bahkan menjadi darah dan daging dalam hidup kami Tuhan. Tanpa firman-Mu kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Karena firman itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kami terus berpengalaman dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu terus Tuhan akan kami deklarasikan terus Tuhan. Karena kami percaya pagi hari ini Tuhan, bukan kebetulan Tuhan, tapi Engkau memiliki yang terbaik dalam hidup kami. Rancangan-Mu sempurna Tuhan. Tidak ada rancangan kecelakaan bagi setiap pribadi kami. Berkati Pak Tejo Tuhan, terus urapi dengan pengurapan yang baru di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, mari satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu dalam ibadah yang kami lakukan Tuhan. Menjelang siang hari kami mau taruh seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih untuk kemerdekaan melalui firman-Mu yang Kau sudah sampaikan melalui hamba-Mu. Tuhan yang akan terus mematraikan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami dapat menghidupinya, dan firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi semua itu bertumbuh berbuah dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Tejo yang Tuhan terus pakai kehidupannya, terus memperlengkapi kehidupannya, terus memakai hidupnya untuk menjadi berkat sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan atas hidupnya. Panggilannya untuk melayani Engkau tidak ditentukan oleh batas usia, tapi dia mau melayani Engkau. Karena itu teruslah Bapa, berikan kekuatan, berikan kesehatan, umur yang panjang, berkat-berkat yang melimpah, hikmat, pewahyuan yang lebih lagi Tuhan tambahkan atas kehidupan hamba-Mu Pak Tejo. Tuhan berkati Pak Tejo, istri, anak, cucu, menantunya diberkati oleh Tuhan, bahkan seluruh usaha yang dikerjakannya lebih lagi diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan Pak Tejo yang sudah menjadi berkat melalui kebenaran firman-Mu Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih untuk setiap persembahan yang kami bawa di rumah Tuhan. Bapak, biarlah itu Tuhan menjadi satu benih yang terus bertumbuh, yang terus menghasilkan dalam seluruh kehidupan kami. Kami boleh melihat tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, yang terus memberkati seluruh kehidupan kami. Setiap usaha, pekerjaan, rumah tangga, keluarga semakin diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya hidup kami menjadi hidup yang tidak meminta-minta, tapi hidup yang memberikan berkat bagi semua orang, bagi banyak orang yang ada di dalam nama Yesus. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang terus memberkati umatnya, yang membukakan tingkap-tingkap lagi dan mencurahkan berkat atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap persembahan yang dibawa umat-Mu ke rumah-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menaruhkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sepanjang 1 minggu ke depan biar kami aman dalam perlindungan-Mu. Keluar masuknya kami dijagai, malaikat-malaikat-Mu menjagai kami, sehingga tidak ada hal-hal yang buruk terjadi, tidak ada mara bahaya, kecelakaan, niat-niat orang jahat, semua tidak ada Tuhan terjadi dalam hidup kami. Semua dihindarkan oleh Tuhan, dan kami tidak mengalami sakit penyakit Tuhan. Kami akan sehat, kami akan terus beribadah kepada Engkau dengan tubuh yang sehat yang Kau berikan kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus beribadah kepada Engkau, membangun relasi yang akrab dengan Tuhan, sehingga kami mengalami ke tingkat yang lebih tinggi. Di sepanjang tahun ini kami boleh melihat Allah membuat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Allah membuat kami menjadi naik dan bukan turun. Itulah yang terjadi dalam seluruh kehidupan kami. Kami yang bersungguh-sungguh hati untuk terus mencari Engkau di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tanganmu kepada Tuhan dan percayakanlah hidupmu kepadanya. Percayalah bahwa Allah sanggup menolong kita. Tidak ada jalan yang sempit, tidak ada jalan yang buntu bagi Tuhan. Selalu ada jalan untuk setiap persoalan, permasalahan yang kita hadapi. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam